Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Agung Hamanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Binuang. Sebagai guru, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Bersama kita pasti bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui budaya positif, bersama kita wujudkan merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Kerangka filosofi Merdeka Belajar mengacu pada 7 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Hal yang pertama kali ingin saya sampaikan dalam kegiatan di sekolah kami adalah budaya positif. Budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif di kelas ataupun di lingkungan sekolah dapat terlihat melalui gambar-gambar yang kami sajikan berikut ini. Yang pertama adalah di depan sekolah menyambut siswa, kemudian mengingatkan siswa untuk membersihkan lingkungan dan mengingatkan siswa untuk selalu mentaati tata tertib sekolah. Ini adalah kegiatan lomba kebersihan kelas di mana untuk memotivasi siswa agar siswa kelasnya selalu bersih, kemudian penguatan pada siswa, pengumpulan dana untuk kegiatan sosial, terutama pada keluarga siswa yang mengalami musibah. Kita bantu secara bersama-sama, berkoordinasi dengan Rohis, OSIS, dan ekstrakurikuler lainnya. Ini adalah kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, bimbingan terhadap kelompok siswa yang membutuhkan, kita berikan pelayanan yang maksimal, memberikan nasihat kepada pelanggar tata tertib sekolah, mengunjungi siswa yang bermasalah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal atau pelayanan yang optimal, peringatan pada siswa yang dalam kegiatan belajar, pendampingan terhadap kegiatan pelaksanaan olahraga, kegiatan rohis, ini penguatan nilai-nilai religius pada siswa, pembinaan terhadap siswa yang keluar kelas pada waktu kegiatan belajar, kemudian ada lagi kegiatan lomba-lomba yang memotivasi siswa. Ini adalah kegiatan rapat bersama, penyamaan persepsi, penyamaan visi misi tentang kegiatan guru penggerak. Ini adalah slogan-slogan, tulisan-tulisan yang ada di depan kelas untuk selalu mengingatkan siswa. Materi budaya positif. Materi budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan yang sangat penting atau sentral, di mana guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya akan mempelajari 2 konsep
posisi kontrol guru, dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif itu sendiri. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi lagi pada kesempatan yang lain di mana stimulus yang sama timbul. Sebaliknya, apabila respon memberikan akibat yang negatif berupa hukuman atau punishment, maka hubungan antara stimulus respon tersebut akan dihindari pada kesempatan yang lain. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam teori ini adalah stimulus, respon, dan dorongan. Stimulus adalah peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku tertentu. Respon adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya stimulus. Dorongan adalah suatu kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang jika telah mencapai kekuatan yang maksimal atau maksimum akan menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu. Nah, dorongan dibagi menjadi dua, yaitu ada dorongan primer, adalah dorongan bawaan seperti rasa lapar, haus, sakit, dan seterusnya. Kemudian dorongan sekunder adalah dorongan yang bersifat sosial dan dipelajari, misalnya dorongan untuk mendapatkan upah dari suatu pekerjaan, pujian, perhatian, dan lain sebagainya. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawa kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita ubah paradigmanya ya dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang akan kita terapkan di lingkungan kelas maupun di sekolah dan komunitas belajar lainnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, berdasarkan teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini menurut Nelson and Lotz Glantz 2000. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, staf administrasi, dan lainnya. Nah, kebalikan dari disiplin positif adalah disiplin negatif yang berfokus pada hukuman. Nah, disiplin negatif ini kurang pas apabila kita terapkan di lingkungan sekolah. Disiplin negatif cenderung menghambat perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup murid. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Kriteria utama disiplin positif.
Untuk melakukan pendekatan disiplin positif, kriteria disiplin positif yang dikembangkan oleh Nelson pada tahun 2021 ini sebagai panduan dalam membangun hubungan dengan murid. Yang pertama, bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Misalnya pemberian hukuman yang bersifat dapat menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang pendek, tetapi berpotensi memberikan dampak negatif dalam proses belajar pada anak yang bersifat jangka panjang. Dengan begitu, pendidik fokus pada perubahan dan peningkatan perilaku yang menetap, bukan hanya pada perilaku yang berhasil atau ditambahkan pada saat itu saja. Yang keempat yaitu menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, peduli terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Yang kelima yaitu mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri, dengan cara yang membangun atau konstruktif. Penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga ada kemungkinan mereka akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan peran semua komunitas di sekolah. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah. Dengan pemahaman yang komprehensif akan konsep budaya positif, berikut konsep mengenai posisi kontrol, guru dan disiplin positif yang merupakan landasan dalam membangun sebuah budaya positif di sekolah. Kita sudah memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan peran yang kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Setelah kita mempelajari urgensi budaya positif di sekolah dan konsep budaya positif beserta hal-hal lain yang melandasinya, Anda diharapkan dapat membangun budaya positif di sekolah Anda masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam membangun budaya positif hanya Anda sebagai guru yang berperan mewujudkannya? Tentu semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah masing-masing. Pada bagian ini, kita akan mendalami bagaimana komponen sekolah berperan dan membangun budaya positif di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam bertindak atau berperilaku. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri, yaitu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah gambaran lebih jelas tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dipengaruhi oleh faktor motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain, maka ada pertanyaan, apa
yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan suatu hal atau berperilaku. Ini masih dalam motivasi dari luar atau eksternal. Ya, yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri atau menjadi insan sesuai harapannya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan suatu hal atau perilaku. Ini motivasinya internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, tujuan disiplin positif. Ini contoh budaya positif membuat kesepakatan kelas mulai dari curhat atau bercurah harapan yang diinginkan itu di kasus atau berdiskusi, kemudian bersepakat. Kemudian memberikan hukuman kepada anak dengan hal yang positif, misalnya membersihkan halaman, membaca buku, atau hal lain yang tepat agar anak lebih disiplin. Ini adalah dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan. Hukuman versus konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan, anak merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, anak menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak lebih mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi atas 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survive, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan penguasaan atau pengakuan kemampuan, kebutuhan kebebasan atau pilihan, dan kebutuhan kesenangan. Bisa kita gambarkan seperti ini: survive, fun, freedom, power, dan belonging. Ini adalah bentuk piramidanya: kebutuhan fisiologi atau fisik, rasa aman, sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Posisi kontrol restitusi. Ini adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Ada motivasi, kemudian ada identitas gagal, ini kontrol dari luar atau ekstrinsik. Ini berupa hukuman atau penghukum, tipe penghukum, dan membuat orang merasa bersalah. Berikutnya yaitu identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar. Ini penempatan posisi kontrol sebagai teman dan tipe pemantau atau posisi pemantau atau pengawas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu identitas yang berhasil atau sukses dari kontrol diri. Ini dilakukan oleh manajer, posisi kontrol manajer. Dari kelima tipe kontrol guru tersebut ada berupa tindakan, perkataan, akibat atau pola perilaku, dan motivasi yang ada. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Atau mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak cukup dengan peraturan kelas saja? Inilah budaya positif yang dipengaruhi oleh lingkungan yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas yang sudah terbentuk melalui nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian baru ada peraturan kelas. Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas oleh guru bersama murid di kelas tersebut akan membentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dari keyakinan-keyakinan kelas yang ada, maka akan membentuk keyakinan sekolah, atau bisa dikatakan akan membentuk kesepakatan sekolah yang disepakati oleh seluruh
murid dan oleh guru atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Sehingga keyakinan kelas akan lebih efektif karena muncul dari dalam diri siswa itu sendiri atau dari faktor intrinsik. Nah, tentu bagi pelanggarnya akan bukan dihukum tapi melakukan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Cara membuat keyakinan kelas. Membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan pada siswa atau murid. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang baik. Renungkanlah dua pertanyaan berikut. Apakah selama ini Anda sudah menerapkan pembelajaran kesepakatan kelas di sekolah? Nah, di sekolah kami sudah menerapkan tapi belum sepenuhnya, belum semua guru. Siapa saja yang turut berperan dalam menentukan kesepakatan kelas? Tentu guru yang bersangkutan dengan murid di kelas tersebut. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan atau hal untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan dari guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal yang penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Murid dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi kita susun 4-8 aturan untuk setiap kelas. Jika berlebihan, murid akan merasa kesulitan, tidak mendapatkan makna dari kesepakatan yang sudah atau telah dibuat. Kesepakatan harus disusun dengan jelas sehingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka, apa yang bisa diharapkan dari mereka. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah untuk dipahami dan dapat dilakukan atau terukur. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas, gunakan kalimat yang positif seperti saling menghormati, saling mengingatkan, berjalan jika berada di dalam lorong kelas. Kalimat positif lebih mudah dipahami oleh murid dibandingkan kalimat yang negatif yang mengandung kata seperti dilarang atau tidak boleh. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat perlu dapat diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut secara berkala, seperti misalnya setiap awal semester atau setiap tahun pelajaran. Untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan dapat ditulis, digambar atau disusun berupa diagram sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Strategi lain adalah dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid atau rapot. Hal ini menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Ini adalah segitiga restitusi, di mana unsur yang ada di luar keyakinan kelas, apa yang telah disepakati, ingin menjadi apa, bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, setiap orang pernah kesalahan, cara yang lebih efektif. Ada hal yang berpengaruh dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dilakukan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. 9 ciri apabila kita melakukan restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi bukan masalahnya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segi tiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dimaksudkan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs, yaitu apakah power, freedom, love, and belonging, fun, atau survive. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya sendiri dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini saya tampilkan komentar dan testimoni dari rekan kerja di sekolah kami berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Binuang. Bagaimana budaya positif baik itu tentang kedisiplinan, kebersihan dan lain sebagainya. Bagaimanakah penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Binuang dan harapan ke depan seperti apa budaya positif yang akan diberlakukan di SMA Negeri 1 Binuang, Pak Bais? Oke, terima kasih. Saya izin menjawab. Budaya positif bagian dari sistem yang positif ya. Selama ini sudah memang dijalankan programnya, namun masih banyak kendala gitu. Masih banyak kendala, tapi kemudian saat ini dicoba dipulihkan kembali Ya, sistem itu. mulai masuk ya. Iya, mulai masuk dalam program, apalagi sebagai berpenggerak diatur lagi sistem itu, dipulihkan lagi. Alhamdulillah pelan-pelan walaupun persentasenya masih kecil, saya yakin sudah ada perubahan dan secara pelan-pelan sistem itu mulai terbangun. Maka itu jangan hanya pada membangun sistem, yang paling utama adalah pengawasan. Artinya program kita harus continue, benar ya, harus continue, yang kemudian insya Allah dampaknya bukan hanya pada secara fisik lingkungan ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dari mulai kedisiplinan, etos dari stakeholder semua dari SMA Negeri 1 Binuang akan tergerak dan budaya positif apapun bentuknya akan bisa dijalankan. Saya kira progresnya ada walaupun persentasenya masih kecil. Ya, itu yang sudah terjadi di SMA kita. Harapannya apa tentang budaya positif ini ke depannya, Pak Bais? Yang jelas yang namanya budaya positif seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ini bukan hanya sekedar program temporer. Ya, bukan hanya sekedar program temporer. Program temporer itu berarti hanya proyek, Pak. Tapi harusnya continue terus-menerus, dan juga yang paling penting bagaimana caranya menularkan budaya positif itu kepada semua komponen SMA Negeri ya, ekosistem ya Binuang, dari mulai dewan guru, TU sampai pada siswa barangkali. Itu barangkali bisa
Demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di lingkungan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.